Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya buat Anda pecinta cerita-cerita misteri, Anda sudah berada di channel yang tepat, karena setiap hari kami selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Misteri Terkuaknya Kuburan Dalam Rumah. Rumah yang mereka tempati saat ini mempunyai 3 kamar, 2 di bawah, sedangkan kamar satunya berada di lantai atas. Ucil dan Andri tidur di kamar bawah, sedangkan Fatur tidur di kamar atas. Sebelum rumah ini dijual, pemilik rumah sudah memberitahu kepada Mbak Arin bahwa rumah ini memang sangat aneh. Banyak orang yang mengontrak di rumah ini, tapi tidak bertahan lama karena sering ada gangguan mistis. Tapi Mbak Arin tidak merasa takut, berniat untuk membeli saja rumah angker ini. Dan pada akhirnya rumah itu pun dibeli oleh Mbak Arin dengan harga murah. Malam hari di kamar atas ada Fatur sedang teleponan sama pacarnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara keran keluar dari kamar mandi yang berada di dekat kamar Fatur. Siapa yang di kamar mandi? Ucap Fatur merasa heran. Yang, bentar ya, aku mau lihat kamar mandi, seperti ada orang, ucap Fatur pada pacarnya di telepon. Anehnya, setelah dicek, tidak ada siapa-siapa di kamar mandi. Lalu Fatur kembali melanjutkan obrolannya dengan pacarnya via telepon. Fatur ketawa-ketawa, kadang nyanyi-nyanyi, merasa happy malam itu sedang teleponan dengan pacarnya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, Fatur pun sudah mulai merasa ngantuk. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidur dan mengakhiri acara teleponannya itu. Karena sudah sangat ngantuk, Fatur pun langsung tepar tertidur sangat pules. Tapi dirasa baru beberapa menit Fatur tertidur, tiba-tiba Fatur merasakan ada yang menamparnya. Spontan Fatur terbangun sambil mengelus-elus pipinya meringis kesakitan. Sakit, sungguh sakit terasa dari tamparannya itu. Siapa yang menamparku? Aduh, siapa sih yang jahil? Ucap Fatur merasa kesal. Fatur mengira kejadian yang barusan ia alami adalah ulah dari kedua temannya, yaitu Ucil dan Andri. Lalu Fatur memilih untuk tidur kembali karena benar-benar sangat ngantuk. Saat Fatur sudah pulas kembali dalam tidurnya, hal itu terulang kembali. Brah! Suara tamparan. Asem. Kebangetan bener ya mereka jahilnya. Awas, aku turun nih. Fatur berlalu melangkah turun ke lantai bawah. Sesampainya di lantai bawah, lalu Fatur menuju kamar Andri. Dri, buka pintunya. Jangan pura-pura kamu. Jahil sih jahil, tapi jangan kebangetan gitu dong, ucap Fatur yang sedang berdiri di depan pintu. Tidak terdengar sautan dari dalam kamar Andri. Lalu Fatur pun bergegas melangkah mendatangi kamar Ucil. Karena kebelet pipis, Fatur berlari kecil menuju kamar mandi yang berada di lantai bawah dekat dapur. Setelah Fatur sudah berada di depan pintu kamar mandi, ia seperti mendengar suara rintihan dari dalam kamar mandi. Anjir, kayak ada orang lagi wik-wik di dalam, gumam Fatur. Terdengar seperti ada suara, tapi kadang terdengar jelas, kadang putus-putus suaranya. Suara itu samar-samar seperti menangis, kadang cekikikan. Duk. Fatur menggedor-gedor pintu. Dri, kamu ya yang di dalam? Tanya Fatur sambil meringis karena sudah kebelet pipis. Beberapa detik sudah berlalu, tapi masih belum ada jawaban dari dalam kamar mandi. Dri, kamu yang di dalam bukan? Cepetan dong, aku udah gak tahan, kebelet kencing dari tadi. Kembali Fatur berucap. Merasa kesal dari tadi terus-terusan memanggil, tapi tidak ada jawaban. Dan sudah tidak bisa menahan ingin kencing, Fatur mencoba menyerobot masuk ke dalam kamar mandi. Ternyata pintunya tidak dikunci. Lalu pintu pun mulai perlahan dibuka oleh Fatur. Cekrek. Saat pintu sudah terbuka, Fatur melihat di dalam kamar mandi ada sosok rambutnya panjang dengan bajunya berwarna merah sedang bercermin. Siapa kamu? Tanya Fatur. Sosok itu masih terdiam saat Fatur masih terus melihatnya.
Tiba-tiba saja sosok itu pun menoleh ke arah Fatur. Mula-mula tersenyum, kemudian tiba-tiba mulutnya terbuka lebar dan matanya melotot seperti mau keluar. Jir, setan ternyata. Tolong, tolong, ada setan. Fatur lari terbirit-birit ketakutan menuju kamar Ucil. Fatur menggedor-gedor pintu kamar Ucil, tapi masih saja tidak ada jawaban dari dalam kamar Ucil. Sama halnya juga Fatur lakukan ke kamar Andri, sama saja tidak ada jawaban dari dalam kamar Andri. Kebangetan banget kalian, kalau sudah tidur seperti kebo. Aku panggil-panggil dari tadi nggak ada yang bangun, ucap Fatur merasa kesal. Badannya gemetaran disertai bercucuran keringat dingin. Bulu kuduknya juga ikut merinding. Karena suasana sangat mencekam pada malam itu, Fatur seperti antara mati dan hidup saja. Akhirnya Fatur pun memutuskan kembali ke kamarnya di lantai atas. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar, ucap Fatur di sela-sela langkah kakinya saat menaiki anak tangga. Entah kenapa Fatur malah berdoa seperti itu. Apa dia cuma hafal doa semacam itu, atau mungkin karena sedang lagi gugup saja. Bu, aku takut, Bu. Ucap Fatur merengek memanggil ibunya yang jauh di sana. Sesekali Fatur menoleh ke arah belakang, takut sosok yang tadi ia lihat di kamar mandi mengikutinya. Ketika menoleh ke arah belakang, yang ia lihat sesosok anak kecil seperti tuyul sedang menatapnya. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi banyak penampakan hantu sih? Rengek Fatur. Lututnya terasa ngilu. Tak kuasa rasanya Fatur melangkahkan kakinya, sampai air matanya berlinang membasahi pipi. Tak kuasa dengan perpisahan ini, ingin rasanya sampai di batas kota. Jir, malah nyanyi. Setelah satu langkah memasuki kamarnya, tiba-tiba Fatur dikejutkan kembali melihat sosok mengerikan sedang loncat-loncat di atas ranjangnya. Makhluk yang sekarang berada di kamarnya itu ternyata yang ia lihat di kamar mandi tadi. Fatur cuma terdiam. Ingin rasanya ia berlari, tapi badan terasa kaku, sulit untuk digerakkan. Seketika Fatur pun pingsan. Pagi harinya Ucil dan Andri sudah rapi mau siap-siap berangkat kerja. Fatur udah bangun belum, Dri? Tanya Ucil kepada Andri. Nggak tahu, tadi aku chat belum ada balasan, sahut Andri. Aduh, paling dia masih tidur. Sudah pagi malah masih kerek, ucap Ucil. Akhirnya mereka pun naik ke atas berniat membangunkan Fatur. Tur, bangun dong. Kita udah kesiangan nih. Mau kerja nggak sih? Ucil membangunkan Fatur. Susah amat nih anak dibanguninya, Andri berucap. Jangan bunuh aku. Fatur ketakutan setelah membuka mata. Apaan sih? Kamu kenapa? Tanya Ucil. Di mana aku? Aku di mana? Fatur bertanya seperti linglung. Ya di kamar kamu lah. Aneh banget sih, ucap Andri. Oh iya, hehe. Ada apaan sih? Ganggu aku lagi tidur aja, ucap Fatur. Udah siang nih, ikut kerja nggak? Buruan sana mandi, tegas Andri. Iya, bawel amat sih. Kayak pacarku aja kamu, Andri. Fatur menggerutu melangkah ke kamar mandi. Ternyata semalam Ucil dan Andri sewaktu Fatur turun mendatangi kamarnya, mereka emang lagi tidak berada di rumah. Mereka berdua lagi pergi keluar cari makan. Di dalam mobil yang sedang melaju menuju tempat kerja, mereka ngobrol-ngobrol. Ega, kalian semalam ninggalin aku di rumah sendirian. Mau makan gak ngajak-ngajak, ucap Fatur. Ya, orang udah aku telepon, aku chat, kamu diem aja, sahut Andri. Ya udah, pokoknya nanti malam aku tidur di kamarmu ya. Aku takut tidur di kamar atas, pinta Fatur pada Andri. Ogah, nanti aku gatal-gatal karena tidur bareng cowok. Dasar lebay kamu, Andri, ucap Ucil. Serius aku, Andri,
nanti malam aku tidur di kamarmu ya, ucap Fatur pada Andri. Kenapa mau tidur di kamarku? Udah punya kamar masing-masing juga, ucap Andri merasa heran. Please, Fatur memelas. Di apaan sih? Kayak cewek aja ngomongnya kamu, Tur. Emang ada apaan sih, Tur? Tanya Ucil kepada Fatur. Semalam aku melihat tuyul sama kuntilanak, serem banget. Kayaknya semalam aku sampai pingsan deh, jelas Fatur sambil terlihat ketakutan. Malam Andri memilih tukeran kamar sama Fatur daripada tidur bareng. Serius kamu, Andri? Mau tidur di atas sendirian? Nggak takut? Ada Mbak Kun loh, ucap Fatur menakut-nakuti. Alah, aku nggak peduli sama yang kayak gituan. Kitalah yang sah menempati rumah ini, bukan para hantu, jelas Andri. Lalu Andri pun berlalu melangkah ke kamar atas. Saat memasuki kamar atas, tiba-tiba Andri merasa kurang nyaman, merasakan energi berhawa mistis. Sebelum beranjak ke atas tempat tidur, Andri melihat sebuah sisir di meja dekat tempat tidurnya. Bagus juga nih sisir. Apa punya si Fatur ya? Gumam Andri. Saat sudah mau memejamkan mata, dengan mata setengah mengantuk, Andri melihat seorang wanita yang sedang menyisir rambut. Sesaat Andri mengira itu adalah Fatur. Namun saat sosok yang ia lihat menoleh ke arahnya, lalu melayang-layang di atas sekitar kamar, Andri cuma bengong. Terlihat oleh Andri sosok itu melayang, tidak terlihat kakinya, hanya terlihat kepala berjubah berwarna merah. Sosok itu tertawa cekikikan. Matanya menatap bukan dengan tatapan PHP, tapi dengan tatapan ganas mengerikan. Kemudian sosok itu mendekat ke arahnya. Andri kaku, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Andri pun pingsan. Di lantai bawah Fatur dan Ucil belum pada tidur. Wih, lagi makan apa nih? Tanya Fatur kepada Ucil yang sedang asik duduk di ruang tengah. Ini, aku lagi makan capcay. Kamu mau? Ucap Ucil sambil kepedesan. Bentar, aku OTW kamar mandi dulu, pengen kencing, ucap Fatur. Lalu Fatur pun bergegas menuju kamar mandi, tapi merasa ragu saat sudah dirinya berada di depan pintu. Waduh, makhluk yang semalam aku lihat nongol lagi nggak ya di dalam? Gumam Fatur merasa ngeri, karena sudah tidak tahan lagi dengan sesuatu yang sudah meronta-ronta di balik celananya. Akhirnya Fatur pun masuk ke dalam kamar mandi. Di lantai atas Andri teriak-teriak, terdengar seperti sedang dicekik. Terdengar suara Andri memekik panjang, lalu senyap, dan pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Dari wajah hingga seluruh bagian tubuhnya Andri penuh cakaran, seperti bekas cakaran binatang buas. Di atas kasur dengan kondisi bersimbah darah. Sontak Andri pun sadar, lalu terbangun. Ternyata ia hanya bermimpi saat tadi pingsan. Andri menghela napas panjang sambil melihat-lihat sekitaran kamarnya. Karena merasa takut sosok yang berbaju merah muncul kembali, ia pun segera bergegas turun ke bawah. Ketika hendak melangkah keluar kamarnya, Andri mendengar ada teriakan, namun ia tidak melihat wujud dari suara itu. Tidak mau berlama-lama lagi berada di dalam kamar, Andri segera berlari menuju lantai bawah. Di sela-sela langkahnya suara itu masih terdengar olehnya, tapi Andri tidak menggubrisnya. Segera saja mempercepat langkah kakinya untuk turun. Cil, tolong Cil. Andri lari ketakutan. Sebelum tiba di ruang tengah, Andri menabrak Fatur yang kebetulan lewat saat dari kamar mandi. Lepasin aku, jangan, tolong jangan sentuh aku, ucap Andri ketakutan. Sadar Andri, ini aku Fatur. Kamu Tur, kirain dedemit. Sialan, aku dikira dedemit. Fatur melihat wajah Andri sangat pucat, seperti tidak ada darah dalam tubuhnya. Baru kerasa kan kamu sekarang? Gumam Fatur sambil nyengir. Lalu kemudian Andri dan Fatur menghampiri Ucil di ruang tengah. Kenapa kalian seperti ketakutan gitu? Tanya Ucil heran melihat ekspresi kedua temannya.
Anu Cil, anu, saut Fatur bicara terbata-bata. Anu, apaan sih? Bentar, aku minum dulu Cil, haus nih, ucap Andri. Diputarnya tutup botol itu oleh Andri. Tidak dicila dan dicelupin, tapi ia segera meneguknya. Saat Andri dan Fatur bercerita tentang hal yang ia alami pada malam itu, tiba-tiba ada suara terdengar dari kamar atas. Wurr, wurr, kurr. Suara apa itu Cil? Andri, kalian dengar suara aneh nggak barusan? Ucap Fatur. Andri dan Ucil pun cuma mengangguk-anggukan kepalanya tanda mengiyakan. Coba kita lihat ke atas yuk, ajak Ucil kepada Fatur dan Andri. Aku takut Cil. Iya Cil, aku juga, ucap Fatur dan Andri. Udah, kita kan bertiga, masa takut? Ucil menegaskan pada kedua temannya. Lalu akhirnya mereka bertiga pun sepakat naik ke lantai atas untuk memastikan dari suara misterius itu. Sesampainya di kamar atas, mereka tidak mendengar suara itu. Lalu setelah jeda beberapa menit, di saat suara itu muncul kembali, mereka bertiga pun perlahan mendekati dari arah suara itu. Dan setelah diamati, suara itu ternyata dari arah luar. Lalu mereka pun perlahan menuju balkon ingin memastikan suara apa sebenarnya. Rumah yang ditempati sebelahnya adalah lahan kosong 1 petak, dan ada pohon tinggi sampai dahannya mengarah ke balkon kamar yang di atas. Mereka pun mengintip dari jendela. Terlihat oleh mereka ada sesosok sedang berada di pohon itu. Bentuknya seperti burung, ukurannya segede kambing. Anehnya hewan itu matanya menyala seperti api. Kemudian bersuara seperti ayam jantan berkokok. Tak lama sosok itu hilang. Tur, aku tidur bareng kamu ya, ucap Andri pada Fatur. Bukannya kata kamu suka gatal-gatal kalau tidur bareng cowok, hah? Fatur tertawa puas merasa bisa membalikan kata-kata dari Andri kemarin. Andri pun malam itu tidur sekamar bareng Fatur di kamar bawah, sementara Ucil tidur sendiri di kamarnya. Dari mana kamu, Andri? Tanya Ucil pada Andri. Habis dari warung, beli rokok, ucap Andri. Ah, kamu mau ke warung gak bilang-bilang. Tahu gitu aku nitip. Ya elah, masa aku ke warung harus bilang kamu dulu? Rokok aku juga habis. Coba sini mana rokokmu? Pinta Ucil pada Andri. Setelah memberikan rokoknya, Andri mengambil gitar, lalu keluar rumah sambil santai di teras menikmati udara malam sambil bermain gitar. Saat itu Fatur lagi tidak berada di rumah, ia sedang pergi keluar jalan sama pacarnya. Malam itu Ucil mendadak terasa lapar, mau keluar cari makan. Ucil lagi malas keluar rumah, akhirnya ia pun masak mie instan yang sudah tersedia. Lumayan buat ganjal perut sementara. Ucil berniat nanti cari makannya kalau Fatur sudah pulang ke rumah. Kompor sudah dinyalakan, air pun di dalam wajan sudah mulai mendidih. Ucil mulai memasak mie instan, mie rasa kare. Tak lupa dikasih telur biar tambah jadi spesial. Setelah mie sudah matang, lalu Ucil segera menikmatinya sambil nonton TV. Jir, film apaan sih? Paling si Fatur nih yang suka nonton film kayak gini, ucap Ucil sambil mencari remote. Ucil pun mencari-cari remote sambil menahan pedas karena mie yang dia masak tadi diberi sambal sangat banyak. Di mana sih ini remote? Aduh, siapa sih yang ngumpetin? Setelah beberapa menit berlalu, tetap saja remote itu tidak Ucil temukan. Lalu Ucil bergegas menghampiri Andri yang sedang asik gitaran di luar rumah. Andri, remote TV di mana sih? Aku cari-cari dari tadi kok nggak ada. Ya nggak tahu. Dari tadi aku nggak nonton TV. Coba tanya Fatur, ucap Andri. Lalu Ucil pun kembali ke dalam rumah. Tapi setelah tiba di ruang TV, mangkok yang berisi mie instannya tidak ada di situ. Loh, kemana miku yang hot itu? Perasaan tadi aku taruh di sini. Gumam Ucil merasa heran. Kemudian Ucil mencari-cari mie-nya di sekitaran dekat ruangan TV.
Setelah mencari tidak ketemu, Ucil melangkah ke arah dapur. Siapa tahu ia lupa menaruh mie-nya di dapur. Benar saja, setelah Ucil mencari di dapur, mangkok yang berisi mie-nya itu berada di dapur di atas kulkas. Perasaan tadi aku naruh mie-nya di ruang TV deh. Kenapa sekarang ada di atas kulkas? Mungkin aku yang lupa naruh di sini, gumam Ucil. Ucil pun kembali ke ruangan TV. Tapi karena remote tetap tidak ditemukan, akhirnya Ucil menghubungi Fatur melalui pesan WA. Tur, kamu tahu remote TV nggak? Ucap Ucil pada Fatur via WA. 5 menit sudah berlalu, ada balasan pesan dari Fatur. Om, telolet om. Terdengar ada pesan WA ke handphonenya Ucil. Lalu Ucil pun segera membuka pesan WA-nya dan ternyata chat dari Fatur. Remote-nya aku taruh di dalam laci, dekat TV, Cil. Ucap Fatur membalas. Ucil pun segera mencari remote itu sesuai petunjuk dari Fatur. Akhirnya remote itu ditemukan, lalu Ucil melanjutkan makan mie spesialnya itu. Tak lupa TV di-setel olehnya. Set, Ucil langsung beralih ke channel lain. Setelah beralih channel, terlihat oleh Ucil acara itu seperti sedang penelusuran rumah sewa yang angker. Ucil pun semakin bersemangat melihat acara horor yang sedang ditayangkan di TV dan semakin menghayati saja karena ia juga saat ini sedang berada di rumah yang sangat angker. Baru beberapa detik ditonton malah iklan. Ucap Ucil merasa kesal, lalu Ucil beranjak dari ruangan TV, melangkah ke dapur untuk mencuci mangkok bekas makan minyak itu. Terdengar oleh Ucil seperti ada suara yang sedang menangis. Suara apa itu? Seperti suara orang lagi nangis, ucap Ucil keheranan. Apa suara yang di TV tadi ya yang nyanyi? Ku menangis, ku menangis. Gak mungkin kalau suara itu, gumam Ucil. Setelah mangkok itu dicuci, Ucil pun melangkah mendekati tangga. Dari bawah tangga pandangan Ucil tertuju ke lantai atas. Ia masih penasaran dengan adanya suara tangisan itu. Perlahan Ucil pun melangkah ke arah kamar mandi. Setelah pintu dibuka, dor. Ngendap-ngendap masuk kamar mandi. Lagi ngapain sih? Ucap Andri ngagetin dari arah belakang. Kamu Andri, ngagetin aja. Orang lagi melakukan penelusuran juga, ucap Ucil pada Andri. Penelusuran apaan sih? Aku tadi dengar seperti ada orang lagi nangis. Tok tok tok. Terdengar ada yang mengetuk pintu. Cil, buka pintunya dong. Hello, apa ada orang di dalam? Lalu Ucil pun melangkah ke arah pintu depan, kemudian memutar kunci. Lama amat Cil, buka pintunya. Sampai kedinginan tahu aku di luar, ucap Fatur setelah pintu dibuka. Buset, kamu dari mana aja? Jam segini baru pulang. Ayo, habis kikuk-kikuk ya, ucap Ucil. Apaan sih? Enggak lah, aku tadi habis ke pertigaan, ucap Fatur. Bukannya tadi kamu pergi cari makan sama pacarmu? Emang iya, tadi aku jalan sama pacarku. Pas lagi makan, ketemu teman sekolahku di tempat makan, jelas Fatur. Serius nggak kikuk-kikuk sama cewek pemandu karaoke yang bahenol itu? Hehehe. Tidak Romli, haram, ucap Fatur yang terlihat sudah ngantuk. Saat mereka tertidur, tiba-tiba terdengar seperti suara angin besar menerpa sehingga membuka pintu depan. Buar. Bunyi pintu seperti ada yang mendorong. Ucil dengan beberapa temannya yaitu Fatur dan Andri sama kagetnya mendengar hal itu. Lalu mereka pun keluar dari kamar. Ada apa Cil? Kamu dengar suara benturan ke pintu nggak barusan? Tanya Fatur. Iya aku dengar, makanya aku keluar dari kamar. Andri wajahnya sudah terlihat pucat, tidak bisa berbicara sepatah kata pun pada saat itu. Kamu kenapa Andri? Tanya Fatur. Enggak apa-apa.
Udah cepet tutup pintunya, pinta Andri meminta agar pintu untuk segera ditutup. Tidak lama berselang setelah pintu ditutup, saat mereka hendak kembali ke kamar, terdengar oleh mereka ada suara seperti orang lagi mandi di kamar mandi lantai atas. Mereka pun memberanikan diri untuk melihat ke kamar mandi yang berada di lantai atas. Sebenarnya dalam diri mereka terbersit pikiran aneh dan juga horor. Pasalnya merasa heran dengan adanya orang mandi dan lampu kamar mandi tidak dinyalakan. Sudah yakin itu pasti hantu, karena cuma mereka bertiga yang tinggal di rumah itu. Ketika jarak sudah beberapa langkah dari pintu kamar mandi, suara gemericik air sudah hilang. Setelah dibuka pintu kamar mandi, alangkah terkejutnya mereka melihat lantai kamar mandi tidak ada bekas air dan terlihat kering seperti tidak pernah dipakai mandi. Lalu seketika itu mereka mencium aroma bau yang teramat busuk mengganggu penciuman hidung mereka. Ucil pun memberanikan diri perlahan menoleh ke belakang. Setelah apa yang dilihat, tiba-tiba saja Fatur yang berada di belakang tersenyum. "Maaf ya, aku kentut," ucap Fatur. "Sungguh terlalu kau, Ani." "Maaf Romli, gak tahan, mulis beteng nih." Fatur cuma cengengesan saja. Untung cuman aromanya aja yang keluar. Coba kalau sekalian sama ampasnya, pasti horor deh, Andri menyaut. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mereka bertiga baru pulang nonton konser band di Gor Satria. Sesaat Ucil dan Fatur nonton TV, sementara Andri langsung tidur. Saat sedang asik nonton TV, dari arah dapur mereka berdua melihat bayangan hitam sangat jelas melintas. Sesaat mereka saling pandang setelah menyadari atas apa yang barusan dilihatnya. Menit kemudian terdengar ada orang menangis. Kali ini tangisan itu bukan dari kamar atas, tapi terdengar dari arah kamar mandi dekat dapur. "Bangunin Andri, Cil," ucap Fatur pada Ucil sambil gemetaran. "Gak usah, mending kita langsung tidur aja," Ucil berkata sama gemetar ketakutan. Malam itu sungguh terasa mencekam sekali ketika ada suara seorang wanita bernyanyi tembang sambil menangis. Karena sudah merasa ketakutan, malam itu mereka tidur bertiga di kamar Andri. Paginya Andri menelpon bosnya di Magelang, lalu cerita atas apa yang mereka keluhkan di rumah ini. Dan mereka pun memutuskan untuk sementara nginep di unit tim lainnya yang tempatnya masih berada di kota itu. Saat bos mereka sedang berada di kota Jogja untuk menghadiri seminar Gapopin, beliau ketemu dengan beberapa relasi yang sudah lama dikenalnya. Di sela-sela obrolan mereka, bos mereka cerita tentang rumahnya yang banyak gangguan mistis. Dan kebetulan salah satu di antara rekan kerja pernah ketemu dengan seseorang yang pernah menolongnya beberapa tahun lalu. "Ini Pak, coba hubungi saja nomor ini. Insya Allah ada jalan keluarnya untuk masalah yang sedang Pak Arda keluhkan," ucap Pak Hendri. Lalu nomor telepon itu pun ia save, karena masih 2 hari lagi baru bisa pulang ke Magelang. Lalu bos Arda menyuruh istrinya untuk menghubungi nomor tersebut. Di tempat yang berbeda, sore hari saat sedang santai di kamar, Jahwan teralihkan mendengar suara dering dari HP-nya. Setelah dilihat layar HP, tidak ada namanya alias nomor baru. Tadinya Jahwan membiarkan saja, tapi setelah panggilan telepon itu berulang sampai 2 kali, Jahwan pun akhirnya menekan tombol hijau untuk menerima panggilan. "Halo, apakah benar ini dengan Mas Jahwan?" Terdengar dari nada suaranya yang menelpon Jahwan adalah seorang wanita. "Iya benar, saya Jahwan." "Alhamdulillah kalau benar ini Mas Jahwan. Nama saya Arin dari daerah Jateng. Maaf sebelumnya kalau saya sudah mengganggu." Jahwan masih heran dari mana wanita itu bisa tahu nomor teleponnya. Di pembicaraan telepon, wanita yang bernama Arin bermaksud meminta agar Jahwan bisa datang ke rumahnya. Dari dulu Jahwan memang ingin sekali pergi ke daerah Jateng. Ya pengen tahu aja, sekalian nambah-nambah pengalaman. Tapi tidak ada seseorang pun yang ia kenali di daerah itu. Kalau ke sana tanpa sebab alias cuma main gak ada tujuan yang pasti, rasanya masih sungkan untuk Jahwan pergi ke sana, ditambah jaraknya sangat jauh. Mungkin sekaranglah saatnya momen untuk pergi berkunjung ke daerah Jateng, sekalian bertemu dengan seseorang. Karena sudah di backup ongkos perjalanan untuk pergi ke sana, jadi Jahwan tidak bisa menunda lagi, harus segera berangkat.
Jawan berangkat habis maghrib dari terminal Pakupatan, Serang, Banten, lalu turun di daerah Cilenyi jam 10 malam. Setelah sholat Isya, sejenak Jawan duduk di warung kopi sambil nunggu bis jurusan yang akan ia tuju. Di tempat itu, Jawan berkenalan dengan seseorang yang berasal dari daerah Wonosobo. Orang itu berniat pergi ke Jakarta, mau bekerja sebagai supir bis. Setelah ada kira-kira 1 jam lebih Jawan menunggu, akhirnya bis yang ia tunggu datang juga. Rasa lelah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jawan tertidur di atas bis yang sedang melaju menuju daerah Purwokerto. Jam 5 pagi Jawan baru sampai di terminal Bulupitu Purwokerto. Di ruang tunggu Jawan duduk, lalu telepon Mbak Arin memberitahu bahwa ia sudah sampai di daerah ini. Sebenarnya Mbak Arin tinggal dengan suaminya di daerah Magelang, tapi karena rumah yang satunya yang ada gangguan hal mistis bertempat di Purwokerto, jadi Jawan ketemu langsung di kota itu. 20 menitan menunggu, akhirnya Mbak Arin tiba di terminal. Orangnya masih muda dan usia kira-kira 30 tahunan. Mbak Arin melangkah ke arah Jawan sambil tersenyum lalu menyapa. Mobil melaju menuju pusat kota, kemudian berbelok ke arah perumahan. Di depan terlihat ada rumah cat berwarna putih yang dikelilingi pagar teralis, lalu mobil pun berhenti. Jawan turun dari mobil, sesaat melihat-lihat area sekitaran. Detik kemudian melangkah menuju rumahnya Mbak Arin. "Silakan, duduk dulu mas," ucap Mbak Arin. Kemudian dia pergi ke belakang, sementara Jawan duduk menunggu di ruang depan. Seketika di dalam rumah itu, Jawan tiba-tiba merasakan energi negatif yang sangat kuat. Tapi ia mencoba tetap untuk tenang. Beberapa menit kemudian Mbak Arin datang. Ia melangkah sambil membawa 2 gelas air minum. "Diminum dulu mas," ucapnya sambil nyodorin gelas berisi air teh. "Iya mbak, terima kasih." Sesaat Jawan meminumnya. Mbak Arin bercerita rumah ini ditempati oleh 3 orang yang bekerja pada perusahaan milik suaminya, dan mereka sering mengalami gangguan hal mistis. Rumah itu memang angker. Maka dari itu orang-orang yang bekerja pada suaminya di unit kota ini pada tidak mau tinggal di rumah angker ini. Setelah menjelaskan dari semua permasalahan tentang rumahnya, lalu Mbak Arin menelpon orang yang kerja padanya agar segera datang ke sini. Jeda setengah jaman, orang itu datang dan ikut duduk bersama, namanya Andri. Setelah Mbak Arin pulang kembali ke Magelang, Jawan pun istirahat di kamar Andri. Sorenya datang 2 lelaki ke rumah ini. Jawan berkenalan dengan keduanya, namanya Ucil dan Fatur. "Panggil saja Jawan, biar kita tambah akrab. Kita kan masih seumuran juga," ucap Jawan pada mereka. Malamnya jam 7 Jawan diajak makan oleh mereka. Duduk di hamparan karpet, menikmati suapan demi suapan sambil nonton TV. "Wan, sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah ini?" tanya Andri pada Jawan. "Entahlah, aku belum tahu secara pasti, karena aku belum menyelidikinya," ucap Jawan. "Malam ini apalagi ya yang akan terjadi di rumah ini?" Fatur berucap. "Emang malam sebelumnya ada apa?" Jawan bertanya dengan rasa heran. Fatur pun menceritakan kejadian mistis yang ia alami di rumah ini pada Jawan. Begitu juga dengan Ucil dan Andri, mereka bercerita hal mistis yang mereka alami. Jam menunjukkan sudah pukul 8 malam, lalu Jawan tidur di kamar Andri, dan Andri tidur dengan Fatur di lantai atas, sedangkan Ucil tidur sendiri di kamar depan. Malam beranjak semakin larut. Kamar yang Jawan tempati saat ini agak berada di belakang, dekat dengan dapur, dan di sebelah kiri ada kamar mandi. Jam sudah menunjukkan pukul 1:05 dini hari. Suasana rumah sangat sunyi. Jawan rasakan pada malam itu. Lalu Jawan melangkah berniat ingin pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Beberapa menit kemudian, suara pintu kamar mandi kembali terbuka. Jawan melangkah menuju ruangan tengah, kemudian duduk di sofa. Di sana Jawan terus memandangi area sekitaran dalam rumah. Ia masih belum tahu pasti apa sebenarnya sampai rumah ini banyak gangguan mistisnya. Saat Jawan masih terus mengamati ruangan demi ruangan di dalam rumah, tiba-tiba Jawan mendengar dari arah belakang dekat dapur ada suara seorang wanita. Terdengar suara itu menyanyikan sebuah tembang sambil terisak lirih, membuat hati ini merasa iba saat mendengarnya.
Perlahan Jawan melangkah menuju arah dapur. Di sana ia mencari setiap sudut untuk memastikan suara itu berasal. Bau harum kembang melati tiba-tiba saja menyeruak di sekitaran tempat itu. Dan saat pandangan Jawan mengarah ke arah tangga, Jawan melihat sosok ibu-ibu sedang menggandeng anak kecil. Kemudian Jawan pun mencoba menghampirinya, tapi sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Lalu Jawan mencoba naik ke lantai atas menuju kamar yang ditempati oleh Fatur dan Andri. Tapi sesampainya di sana, Jawan tidak mendapati sesuatu hal yang aneh. Kembali Jawan melangkah turun, satu demi satu anak tangga ia lalui. Bau wangi bunga melati sudah tidak ada lagi saat itu. Di depan pintu, langkah Jawan terhenti karena mendengar kembali suara wanita bernyanyi tembang. Sesaat Jawan cuma terdiam berdiri mematung di depan pintu kamar. Setelah itu Jawan memutuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Tapi baru di 2 langkah, suara tangisan kembali terdengar. Jawan melangkah mendekat ke arah sumber suara. Terdengar dari arah dapur, persis bersumber dari lorong di antara dapur dan kamar mandi. Saat lampu yang berada di dapur dinyalakan, Jawan melihat sosok sedang berdiri membelakanginya. Sosok itu memakai pakaian sinden dengan rambut disanggul. Tampilannya seperti khas wanita zaman dulu. Sesaat Jawan menghela nafas, kemudian mengembuskannya agar rasa degup jantung kembali normal. "Apakah sampean yang suka ganggu orang-orang di sini?" Jawan mencoba bertanya. Sosok itu hanya terdiam tidak menjawab, tapi masih terus bernyanyi tembang. Sedetik 2 detik sampai ke menit, Jawan putuskan untuk kembali masuk ke dalam kamar. Tapi di 2 langkahnya terhenti ketika tiba-tiba mendengar sosok itu berbicara. Paginya, Jawan menyuruh Andri untuk menghubungi bosnya agar bisa datang ke rumah yang ada di Purwokerto. Dan 1 hari kemudian, pemilik rumah yang bernama Pak Arda datang dengan istrinya, yaitu yang bernama Mbak Arin. Jawan pun menceritakan perihal kejadian waktu malam kemarin pada pemilik rumah. Awalnya mereka ragu, tapi kembali Jawan meyakinkan padanya. Dalam hati Jawan sebenarnya terasa was-was juga. Takut aja yang diomongin oleh sosok itu tidak benar. Tapi apa salahnya dibuktikan. Sorenya datang 2 orang laki-laki sudah tua, usia kira-kira 50 tahunan. Mereka disuruh untuk menggali tempat yang sudah Jawan tunjukkan. Kedua orang itu awalnya merasa heran. Mau buat apa tempat ini digali, sudah rapi begini. Tapi karena disuruh dan dibayar, lalu mereka tanpa pikir panjang lagi mulai menggali. Lantai keramik yang berada di sudut dekat dapur mulai digali oleh mereka berdua. Dan tak lama kemudian datang seorang polisi yang sengaja dipanggil oleh Pak Arda untuk jadi saksi jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. 1 jam lebih sudah berlalu ketika Jawan dan pemilik rumah beserta polisi yang sedang ngobrol di ruangan tamu tiba-tiba dikagetkan oleh teriakan orang yang sedang menggali. Lalu mereka pun segera bergegas untuk menghampiri ke arah dapur. Sesampainya di lokasi, terlihat salah satu dari mereka seperti ketakutan. Entah apa yang terjadi padanya. "Pak Arda, ini gimana sih? Kenapa nggak bilang dari awal kalau kami disuruh menggali mayat yang terkubur di sini?" Ucap salah satu dari mereka. "Memangnya Bapak lihat apa?" Tanya Pak Arda heran. "Lihat sendiri aja Pak, ada tulang manusia di sana," jawabnya. Lalu setelah diperiksa dan ternyata benar saja, ada 1 kepala manusia dan beberapa potongan tulang lainnya di lubang galian itu. Lalu penggalian pun diteruskan karena dikhawatirkan masih ada tulang yang lainnya. Setelah menggali sudah ada sekitar setengah jam, tidak ada lagi tulang manusia di area itu. Akhirnya penggalian dihentikan, lalu tulang-tulang manusia itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kemudian Jawan dan Pak Arda beserta istrinya duduk di sofa di ruangan tengah. "Sekarang apakah rumah ini sudah aman dari gangguan hal mistis? Dan selanjutnya harus bagaimana lagi Mas?" tanya Pak Arda pada Jawan. "Insya Allah Pak, rumah ini tidak ada teror lagi yang mengganggu. Cuma saya minta tulang manusia yang ditemukan di rumah ini dikuburkan dengan layak," jelas Jawan. Setelah mengobrol beberapa saat, Jawan menyuruh Pak Arda untuk pulang saja kembali ke Magelang karena kasihan Mbak Arin terlihat ketakutan di sini.
Sorenya, Andri, Fatur, dan Ucil baru pulang kerja. Mereka kaget bukan main setelah Jawan ceritakan soal penemuan tulang manusia pernah dikubur di rumah ini. Menurut cerita dari sosok yang menyerupai wanita yang jasadnya dikubur di rumah itu, katanya dulu dia adalah seorang sinden jaipong, lalu ada seorang Belanda yang suka terhadapnya. Beberapa kali orang Belanda itu mencoba mendekati dan menggoda dengan harta kalau mau nikah dengannya, tapi seorang sinden itu tetap menolak. Sampai suatu hari ia diculik oleh 3 suruhan orang Belanda. Sinden itu disekap dan sering dipaksa melayani nafsu birahi orang Belanda. Entah sudah berapa lama penyiksaan dan pelecehan itu terjadi, sampai pada akhirnya sinden itu meninggal dunia. Kemudian jasadnya dikuburkan di belakang rumah, dan lambat laun, puluhan tahun kemudian, area tempat itu dijadikan perumahan. Salah satu rumah itu yang dibeli Mbak Arin, dan jasad sinden itu terkubur tepat di dapur dekat tangga. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.